Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah koperasi akan presentasikan materi dengan tema konsep dan teori dasar koperasi. Saya akan menjelaskan bagian pengertian koperasi. Nanti poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian koperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Marcel tentang tujuan koperasi. Yang pertama, untuk membangun dan mengembangkan potensi dan meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, berperan secara aktif untuk mempertinggi taraf kehidupan anggota dan masyarakat. Terus yang ketiga, memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan kemampuan perekonomian nasional. Terus yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip dari koperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang mengadakan dari badan usaha lainnya. Misalnya kan dari badan usaha saling pinjam meminjam. Oke, jadi baik, saya akan menjelaskan fungsi koperasi. Yang pertama itu sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, alat pendemokrasian ekonomi nasional, sebab koperasi merupakan salah satu wadah untuk menghimpun kekuatan ekonomi yang lemah. Yang ketiga, sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia. Yang keempat, sebagai alat pembina masyarakat untuk memperkokoh kehidupan dan kedudukan ekonomi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan penghasilan para anggota-anggotanya, di mana sisa hasil usaha yang diperoleh dari koperasi akan dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya. Yang kedua yaitu menawarkan harga barang dan jasa yang lebih murah dibandingkan dengan harga barang dan jasa yang ditawarkan di toko yang lain. Hal ini bertujuan agar harga barang dan jasa mampu dibeli oleh para anggota koperasi yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu menumbuhkan motif berusaha yang berbalik kemanusiaan, di mana kegiatan koperasi ini tidak semata-mata hanya untuk mendapat keuntungan, tetapi dapat melayani dengan baik keperluan anggotanya. Yang keempat yaitu menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota koperasi berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi. Nah, yang terakhir yaitu melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif dan membiasakan diri untuk lebih hemat. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat koperasi di bidang sosial. Yang pertama, mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tentram. Ini sesuai dengan tujuan koperasi pada umumnya, yaitu mensejahterakan anggotanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan perekonomian yang pastinya seluruh anggota yang tergabung dalam sebuah koperasi akan bekerja sama. Yang kedua, mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan. Dalam sebuah koperasi, orang-orang ataupun anggota yang tergabung dalam koperasi tersebut yang pasti
mempelajari ataupun belajar mengenai nilai-nilai dalam koperasi. Yang pertama, pastinya ia akan belajar untuk menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, kesamaan dalam keanggotaan, keadilan, serta solidaritas dalam organisasi koperasi tersebut. Terus yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama dan semangat kekeluargaan. Di sini dalam koperasi, siapapun yang tergabung dalam koperasi pasti akan mengikuti segala tradisi ataupun jejak dari para pendiri koperasi. Di situ ada beberapa etika yang sudah sampai saat ini seluruh masyarakat Indonesia yang tergabung dalam koperasi pasti mempelajari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, serta peduli terhadap sesama. Bentuk-bentuk koperasi berdasarkan dari tingkatnya. Bentuk koperasi terdiri dari koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang pendirinya oleh perseorangan atau kelompok. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh hukum koperasi. Berdasarkan jenis usahanya, bentuk koperasi terdiri dari koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang penyediaan barang, kebutuhan anggota, dan non-anggota. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang menghasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha bagi pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam yang hanya melayani anggota, yang meliputi kegiatan seperti menghimpun dana anggota, memberi pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekunder. Dan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran koperasi dalam perekonomian. Seperti yang kita ketahui bahwa peran koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Berikut beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapat anggota. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, turut mencerdaskan bangsa. Pengorganisasian koperasi atau biasa disebut dengan koperasi adalah suatu cara atau hubungan sistem kerjasama antar orang-orang yang mempunyai tekad yang sama dan bertujuan yang sama pada suatu titik yang sudah ditetapkan. Dalam hal tersebut, organisasi juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan pada pasal 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dalam koperasi melandaskan kegiatannya atas kekeluargaan. Saya akan menjelaskan tentang sumber permodelan koperasi. Sumber permodelan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan dari modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota koperasi lain dan lembaga keuangan lain seperti bank. Sedangkan modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Dan ada beberapa sumber modal koperasi. Yang pertama,
yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok adalah simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayar oleh para anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Besar simpanan pokok masing-masing anggota nilainya sama. Yang kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan wajib sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi setiap periode tertentu dan dengan nominal tertentu. Yang ketiga yaitu simpanan bebas atau sukarela. Simpanan bebas atau sukarela yaitu simpanan yang diberikan para anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja. Yang keempat yaitu hibah atau donasi. Hibah atau donasi adalah uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga dengan presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam.